Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Ali. Jadi PT Ankara Logistics Indonesia atau ALI ini didirikan pada tahun 2019 ya, dan bergerak di bidang jasa pengangkutan laut, transshipment, dan juga intermediate stockpile untuk tambang batu bara. Dalam menjalankan usahanya, ALI dan juga perusahaan anak ini didukung dengan sistem logistik yang terintegrasi dengan pihak afiliasi, mulai dari tambang hingga ke intermediate stockpile dan juga transshipment area. ALI juga mengakuisisi saham mayoritas MCT, yaitu perusahaan anaknya sebesar 70% pada bulan September 2019. Nah, MCT sendiri bergerak di bidang operasi terminal yang digunakan sebagai intermediate stockpile yang beroperasi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk mendukung kegiatan usaha dari Ali. Jadi akuisisinya ini cocok ya Sobat Maya ya. Lalu ini adalah rekam jejak dari Ali. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Ali ini didirikan di tahun 2019. Lalu di tahun yang sama, Ali juga mengakuisisi 70% saham anaknya, yaitu saham MCT. Lalu di tahun 2020 terjadi penambahan beberapa kapal dari Ali. Lalu di tahun 2021 juga secara konsisten ya menambah unit kapalnya. Di tahun 2022 juga konsisten nih menambah unit kapalnya. Sehingga total kapal tunda tuh berjumlah 26 unit. Lalu di tahun 2023 Ali ini juga membeli FTU. Lalu secara konsisten juga menambah unit kapalnya dan juga unit tongkang. Lalu Ali juga menandatangani kontrak LOM atau Life of Mine untuk pengangkutan batubara dengan pihak afiliasinya, yaitu APT dan juga GPB. Nah, maksudnya kontrak Life of Mine atau LOM ini adalah kontrak di mana kontrak tersebut akan berlaku selamanya sampai dengan kapasitas dari tambang dari APT dan juga GPB itu habis Sobat Maya. Ya ini nggak heran ya, karena memang APT dan GPB itu adalah afiliasi dari Ali. Di prospektus juga dijelaskan ya Sobat Maya untuk kontrak LOM ini. Jadi berdasarkan data untuk cadangan batu bara per 30 September 2023 itu dibutuhkan lebih dari 20 tahun sampai seluruh cadangan batu bara yang dimiliki APT dan juga GPB habis. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Ali ini memiliki aset-aset sebagai berikut. Ya Sobat Maya bisa lihat ya. Jumlahnya lumayan banyak. Ini adalah perbandingannya dengan kompetitor ataupun perusahaan di bidang yang sejenis. Kalau misalnya kita lihat dari jumlah tongkang dan juga kapal tunda yang dimiliki, kali ini size-nya lumayan besar ya Sobat Maya, walaupun baru didirikan pada tahun 2019. Lalu ini adalah data pemegang saham dari Ali. Bisa kita lihat di sini ada 5 pemegang saham dengan kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh PT Graha Adika Niaga. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, ada nama Bakri ya belakangnya. Berarti ya ini adalah bagian dari Bakri Group. Kita bisa lihat di sini ya Sobat Maya untuk struktur kepemilikan sahamnya. Jadi ada nama Bapak Abu Rizal Bakri juga di sini. Lalu di IPO-nya Ali ini juga akan ada lock-up period ya Sobat Maya. Tapi nggak semua pemegang saham yang kena lock-up period. Hanya ada 2 orang yang kena lock-up period ya. Sisanya ini ya seandainya mereka mau buang kepemilikan sahamnya, yaitu bisa kapan aja. Lalu ini adalah struktur IPO dari Ali. Jadi sebanyak-banyaknya sebesar 3,1 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 268 hingga 278. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 879 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 75% itu akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada perusahaan anak yaitu MCT, di mana dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok hutang. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 20,6% akan digunakan untuk CAPEX, yaitu pembelian tongkang sungai. Dan sisanya itu akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini agak kurang bagus ya Sobat Maya. Karena sebagian besar dana IPO-nya itu diberikan ataupun digunakan untuk pinjaman kepada perusahaan anak yang nantinya dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran hutang. Sementara sisanya ada sedikit buat CAPEX dan juga modal kerja. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya kali ini adalah Cipta Dana Sekuritas Asia dan Samuel Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya IF. Nah, kalau misalnya kita lihat track record-nya, tahun 2022 ini
adalah tahun emasnya dari KI ya Sobat Maya. Kita bisa lihat ada ADMR yang 8 kali ARA, lalu ada WIRG yang 7 kali ARA. Lalu sisanya di tahun 2023, KI mengawal saham IPO itu tutup di zona hijau. Sementara kalau IF, ini di tahun 2023 lumayan sering ya mengawal saham IPO. Dan bisa kita lihat di sini, nggak ada satupun saham yang tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Dan kalau misalnya kita lihat track record kedua underwriter ini, ada VKTR ya di sini ya, yang sama-sama adalah grupnya Bakri juga. Untuk nilai emisinya juga mirip. Dan waktu di hari pertama, VKTR ini sempat arah, lalu tutup di zona hijau Sobat Maya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi track record underwriter, baik KI ataupun IF, ini track recordnya bagus semua ya. At least nggak ada saham yang ditutup di zona merah di hari pertamanya listing. Apakah di IPO-nya Ali ini pun akan seperti itu? Mari kita tunggu ya. Lalu ini adalah laporan keuangan dari Ali. Bisa kita lihat di tahun 2020, ekuitas dari Ali ini hanya 7 miliar Sobat Maya. Ya, hal ini wajar ya karena Ali sendiri baru berdiri di tahun 2019. Lalu di tahun 2021 ekuitasnya meningkat tajam dan di tahun 2022 pun ekuitasnya kembali meningkat. Dan per 31 Agustus 2023, ekuitasnya sudah menjadi 614 miliar. Nah, peningkatan ini karena ya memang Ali ini menghasilkan laba dan yang kedua karena adanya penyetoran modal. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka Ali ini masih akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu berikut ini adalah laporan kinerja dari Ali. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2020, pendapatannya memang masih kecil ya Sobat Maya. Hal ini wajar karena memang Ali ini baru berdiri di tahun 2019. Namun di tahun 2021, pendapatannya langsung meroket ya menjadi 627 miliar. Dan di tahun 2022 naik menjadi 670 miliar. Jika kita lihat secara track record-nya, kayaknya di tahun 2023 ini pun pendapatannya akan lebih besar ya dibandingkan tahun 2022. Karena per 31 Agustus saja pendapatannya udah 662 miliar. Lalu dari sisi laba bersih, kita bisa lihat bahwa di tahun 2020, Ali ini masih merugi ya. Tapi di tahun 2021, sudah mendapatkan laba bersih sebesar 188 miliar dan di tahun 2022 naik menjadi 151 miliar dan per 31 Agustus 2023 laba bersihnya itu bahkan udah melebihi tahun 2022 ya. Secara kinerja Ali ini oke ya Sobat Maya. Net profit marginnya pun lumayan besar. Oke, kita lanjut melihat valuasi dari Ali. Nah, ini saya bikin di rentang harga IPO-nya ya, antara 268 hingga 278. Nah, jadi jika nantinya Ali ini listing di harga terendahnya, yaitu di harga 268, maka PR-nya itu akan berada di 17,02 kali dan PBV-nya di 2,9 kali dengan market cap sebesar 4,2 triliun. Lalu jika nantinya Ali ini listing di harga tertingginya, yaitu di harga 278, maka PR-nya itu akan berada di 17,66 kali dan PBV-nya di 2,9 kali dengan market cap sebesar 4,3 triliun. Dari sisi valuasi sih, Ali ini cenderung murah ya untuk ukuran saham IPO. Tapi dari sisi market cap, ini tergolong lumayan besar nih ya Sobat Maya ya. Jadi bagi yang mau keep Ali ini dalam jangka waktu panjang ya perlu memperhatikan tentang market cap ini ya. Soalnya udah lumayan banget market cap-nya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas. Sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Ali ini belum lama berdiri ya, dan bisnisnya juga tergolong biasa di bidang pengangkutan batubara. Namun yang menarik adalah adanya kontrak yang menguntungkan bagi Ali ya, yang bisa dibilang ini berlaku untuk selamanya. Dan karena Ali ini adalah grupnya Bakri, bisa jadi di masa mendatang akan ada kontrak-kontrak lain dengan perusahaan yang terafiliasi dengan grupnya Bakri. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Ali ini cenderung murah ya untuk ukuran saham IPO. Namun perlu diperhatikan dari sisi market cap-nya, agak cenderung mahal. Lalu untuk dana IPO-nya, sebagian besar dipergunakan untuk pembayaran hutang ya melalui perusahaan anak, dan sisanya untuk kebutuhan CAPEX dan juga OPEX. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya sendiri agak kurang bagus ya. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, baik KI maupun IF, ini punya track record yang bagus. Dalam 2 tahun terakhir, nggak ada saham IPO yang ditutup di zona merah di hari pertamanya listing. Kalau misalnya kita ingat, IPO terakhir yang dibawa oleh KI itu adalah VKTR dan sama-sama grupnya Bakri.
tapi bisa aja ya ditutup di zona hijau. Jadi apakah di IPO-nya Ali ini juga akan seperti VKTR? Mari kita tunggu aja. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu nih Sobat Maya. Kalau misalnya Ali ini listingnya sendirian, ya kemungkinan saya akan ikut ya. Tapi karena mungkin Ali ini listingnya barengan dengan IPO lain, dan bisa jadi IPO lain itu lebih menarik, ya mungkin aja saya akan skip Ali ini. Saya ikutan yang lain. Kalau misalnya kita bicara dari sisi bisnis ya biasa aja ya, tapi dari sisi net profit margin ya lumayan ya. Apalagi mengingat Ali ini baru berdiri di tahun 2019. Lalu kalau misalnya kita lihat underwriter-nya, KI dan juga IF, ini juga track record-nya bagus ya Sobat Maya. Mungkin dibuka di zona hijau bisa-bisa aja. Cuma yang saya khawatirnya adalah kalau misalnya saya nggak kepantau nih. Dan yang kedua, penjatahan di IPO-nya Ali ini mungkin aja gede ya Sobat Maya. Apalagi kalau misalnya Ali ini kan barengan dengan IPO yang lain. Berarti ada dana pooling yang terpecah kan. Nah, bisa jadi dana pooling yang terpecah itu bikin penjatahannya jadi gede dan ya itu bikin panic selling. Jadi pertimbangannya di bagian situ aja sih. Selebihnya kalau misalnya Ali ini listing sendiri sih ya oke untuk diikuti. Nah, seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi, bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Ali, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya akan order atau enggak untuk saham IPO Ali ini, akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Ali. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Ali atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!